Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammad wa ala ali wa sallim taslima. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Al-Fakhir senantiasa bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga sahabat-sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada, dalam menjalankan segala kegiatan aktivitas sehari-hari, Allah berikan kelancaran pada segala urusannya, Allah mudahkan segala rizkinya, serta Allah jaga kesehatan dan perlindungannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Tentu sahabat Buya Helmi mengetahui tentang sejarah Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Suatu kemujizatannya di mana Nabi Sulaiman alaihissalam mempunyai harta yang sangat luar biasa. Apakah itu hartanya terletak di laut maupun hartanya terletak di darat, di dalam bumi. Banyak sekali orang yang mencari harta Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Hanya orang-orang tertentulah yang mendapat atau mengambil harta Nabiullah Sulaiman alaihi salam dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu harta yang dijaga, harta Nabi Sulaiman yang dijaga oleh Nyi Roro Kidul, atau yang waktu itu kita bahas yaitu dinamakan Siti Amalia. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Ada suatu amalan di mana amalan itu dapat memberikan atau mengambil sedikit harta, jangan banyak-banyak, sedikit saja, sedikit harta Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang dihantarkan oleh malaikat, atau kita dapat melakukan hal tersendiri dari tangan kita, padahal itu harta Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Hal ini juga pernah dilakukan oleh salah satu waliullah, di mana waliullah tersebut melakukan amalan ini, kemudian amalan itu misalnya beras atau tanah bisa dijadikan emas. Banyak para waliullah Allah yang 9 wali itu menggunakan amalan ini, di mana amalan tersebut misalnya umpama suatu pohon bisa dijadikan emas, daun-daunnya emas luar biasa. Begitu juga ada waliullah yang pada saat berdakwah, yaitu Sunan Kalijogo, dia memberantas suatu kepelitan kebahilan, di mana diambil itu tanah bisa menjadi beras, atau beras bisa diubah menjadi emas. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Simak kontennya sampai tuntas agar kita tidak gagal paham dalam mengamalkannya, karena amalan ini mempunyai nasab yang jelas,
Amalan ini juga pernah dipraktekkan atau diamalkan oleh para wali-wali Allah. Jika Anda tidak bersungguh-sungguh dalam mengamalkan amalan ini, lebih baik jangan diamalkan. Yang pertama yakin, yang kedua ijtihad, bersungguh-sungguh, manjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Yang ketiga, insya Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Terlebih dahulu, Al-Fakhir memohon kepada sahabat Buya Helmi untuk selalu dukung channel YouTube Buya Helmi agar berkembang di algoritma YouTube, sehingga sahabat-sahabat Buya Helmi dapat menyaksikan setiap hari konten amalan atau motivasi dalam rangka ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara subscribe, ringankan telunjuk Anda, like, kemudian share, serta komen jika tidak mengerti. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Adapun langkah dan tata cara amalannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lakukan sholat hajat sebanyak 40 hari. Lakukan sholat hajat selama 40 hari. Kenapa harus 40 hari? Ya harus bersungguh-sungguh. Harus Allah lihat dulu kebersihan hatinya, baru Allah membuka itu harta Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang dapat kita miliki. Kalau hatinya tidak bersih, kalau hatinya serakah, maka hal itu tidak akan dapat digunakan. Bersihkan dulu hatinya dengan cara sholat hajat 40 hari. Yang kedua, sholat hajat itu dilakukan 2 rakaat, jumlah rakaatnya 4. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang ketiga, selesai sholat hajat 2 rakaat salam, perbanyaklah istighfar minimal 100 kali sambil merenungkan hati bahwa kita mempunyai banyak dosa. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Adapun cara yang ketiga, pada saat sholat hajat tersebut, tolong dicatat, rakaat pertama baca Al-Fatihah 10 kali. Rakaat pertama, sekali lagi Al-Fakhir ulangi, baca Al-Fatihah 10 kali. Setelah baca Al-Fatihah selesai 10 kali, baca surat Al-Ikhlas 10 kali. Jadi rakaat pertama baca Al-Fatihah 10 kali, surat Al-Ikhlas 10 kali, kemudian ruku, kemudian iktidal, kemudian sujud, dan setelah itu bangun lagi rakaat yang kedua. Pada saat rakaat yang kedua, baca Al-Fatihah 20 kali, surat Al-Ikhlas 20 kali. Nah, sama setelah sudah Al-Fatihah 20 kali, Al-Ikhlas 20 kali, ruku, iktidal, sujud, dan macam-macam, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar 100 kali. Sahabat Buya Helmi, kemudian kita bangun lagi menuju rakaat yang ketiga. Ini Al-Fakhir Buya Helmi pelan-pelan agar mengerti. Pada saat rakaat yang ketiga, ya, setelah selesai istighfar 100 kali, kemudian kita bangun kembali, kita melakukan sholat hajat 2 rakaat lagi, atau dihitung menjadi rakaat yang ketiga. Pada saat rakaat yang ketiga, baca Al-Fatihah 30 kali
dan surat Al-Ikhlas 30 kali. Tuh, jadi liatin rakaatnya saja. Rakaat pertama 10 kali Al-Fatihah, Al-Ikhlas 10 kali. Rakaat kedua Al-Fatihah 20 kali, Al-Ikhlas 20 kali. Rakaat ketiga yang tadi yang kita bahas ini, Al-Fatihah 30 kali, surat Al-Ikhlas 30 kali. Setelah itu ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, bangun untuk menuju rakaat yang keempat. Rakaat yang keempat baca Al-Fatihah 40 kali, surat Al-Ikhlas 40 kali. Setelah itu selesaikan sholat, kemudian baca istighfar, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan permohonan hajat apapun. Nah, itulah kita banyak manfaat pada saat sholat, dan sholat ini dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Jumlah Al-Fatihah yang kita baca yaitu 100 kali dalam sholat. Itu memudahkan khasiat dan manfaat pada saat kita membaca surat Fatihah. Bukankah Al-Fakir Buya Helmi sudah membahas manfaat suratul Fatihah? Di samping itu, khasiat dan manfaat di dalam surat Al-Ikhlas yang kita baca juga 100 kali. Mustahil Allah tidak memberikan hajat Anda. Mustahil Allah berpaling kepada Anda. Mustahil Allah tidak mengabulkan doa Anda. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Lakukan itu dengan istiqamah, dengan yakin kepada Allah, tawakal kepada Allah. Insya Allah Anda akan menjadi orang yang kaya raya. Anda menjadi orang pengusaha yang sukses. Anda akan mendapat jabatan yang luar biasa. Anda mendapat rumah yang megah dan macam-macam segala. Yakin itu? Insya Allah. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Sebagai testimoni, apakah ini sudah dilakukan oleh Al-Fakir Buya Helmi? Al-Fakir Buya Helmi sudah melakukan. Dulu Al-Fakir Buya Helmi tidak mempunyai kendaraan. Allah kasih motor. Kemudian Al-Fakir Buya Helmi melakukan, Allah kasih mobil. Sekarang posisi Al-Fakir Buya Helmi ada di mobil. Tidak tanggung-tanggung Allah kasih 4 mobil. Mohon maaf, ini bukan ria, ini bukan sombong, sebagai pemicu motivasi. Kan ada bertanya, apakah amalan ini sudah pernah dilakukan? Alhamdulillah sudah. Al-Fakir sendiri melakukan, dan khasiatnya luar biasa, manfaatnya sangat luar biasa. Tapi kita harus bersungguh-sungguh, kita harus siap. Baca Al-Fatihah 10 kali, 20 kali, 30 kali, 40 kali dalam hajat tersebut. Itulah yang kita rasakan nanti. Kenapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kakinya bengkak-bengkak? Karena apa? Berdiri dalam sholat terlalu lama. Nah, itulah yang kita akan rasakan. Mau kaya, mau sukses, mau bahagia, harus kerja keras dulu. Kerja keras ini dengan ibadah saja. Sambil pelan-pelan kita ikhtiar, kita bekerja. Yakin kepada Allah, karena ya wasari, karena wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, Allah dekat. Apalagi kita melakukan sholat hajat sampai lama berdirinya karena memuji pembuka kunci suratul Fatihah. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Silakan Anda lakukan
Semoga bermanfaat dan semoga Anda sukses dalam hal melakukan. Yakin, istiqomah, tawakal, dan bersungguh-sungguh. Itulah kunci dari amalan itu. Jangan lupa subscribe dong, yang belum subscribe. Ya, kemudian share kepada saudara Anda, sahabat Anda, dan komen jika Anda belum paham dalam amalan ini. Semoga bermanfaat. Sampaikan atau komentar qabiltu, insya Allah Al-Fakir Buya Helmi akan memberikan amalan, mengijazahkan amalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.